Wignam Astu Namo Sidang. Perkenalkan, nama saya Kade Alif Yuda Prastia, guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMP Negeri 7 Mengui. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 7 Mengui. Berikut video dari saya, selamat menyaksikan. Pada asana akan jadi Om Swastiastu. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, silakan duduk anak semuanya. Lancar, pembelajaran pada hari ini lancar. Kita awali dulu dengan berdoa bersama. Ya, silakan anak-anak mengambil sikap Amustikarana. Berdoa mulai. Baik semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Ya, silakan kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, apa kabar kalian pada hari ini anak-anak? Baik. Ya, Bapak harap kalian selalu sehat dan bahagia. Ya, Bapak menekankan kepada anak-anak ya, karena cuaca pada hari ini ya seminggu belakangan ini kurang bersahabat anak-anak. Ya, jadi kita harapkan selalu tetap menjaga kesehatan anak-anak. Ya, selalu menjaga kesehatan agar kita bisa berkumpul bersama lagi belajar di sekolah, bertemu dengan keluarga dan sebagainya. Ya, bisa kan? Ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Ya, kita bertemu lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas berapa ini? Kelas 9 A ya, 9A. Ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Dewa Ayu Made Prita Anjani. Hadir, Pak. I Gusti Ayu Made Kanaya Paramita Dewi. Hadir, Pak. Baik, anak-anak, setelah Bapak absen, 24 siswa hadir di pembelajarannya Bapak. Ya. Baik, anak-anak, kita mulai di pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti terkait dengan penerapan catur marga yoga dan penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, silakan buka dulu anak semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ya terkait dengan catur marga yoga dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya Bapak ini bertanya dulu anak-anak kepada kalian. Ya, ini adalah asesmen awal. Pertanyaan awal untuk kalian terkait dengan materi catur marga yoga. Nah, ini yang pertama, soal yang pertama, anak bisa lihat anak-anak? Bisa? Bisa ya. Jadi pernahkah kalian melakukan sesuatu dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan? Bagaimana perasaan kalian setelah itu? Nah, jadi ini terkait dengan kalian yang melakukan sesuatu dengan rasa tulus ikhlas ya, tanpa mengharapkan balasan. Ya, ada yang bisa anak? Coba angkat tangan. Ya, silakan, Cesa. Saya pernah membantu teman saya yang terkena musibah. Setelah saya membantu teman saya yang terkena musibah, perasaan saya senang karena bisa meringankan teman saya. Ya, oke. Berarti terkait dengan membantu
teman. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua anak. Nah, ini apa sih jadinya jika kita hidup tanpa bisa mengendalikan pikiran atau emosi? Ya, jadi kita hidup tanpa bisa mengendalikan pikiran atau emosi. Bagaimana sih caranya kita? Ada yang bisa coba angkat tangan dulu? Ya, Pak. Ya, oke, Suta. Kita tidak dapat membedakan hal yang benar dan salah. Ya, oke. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk siswa kita. Anak-anak, kita sebagai manusia kita mempunyai WBK atau akal pikiran. Jadi kita harus bisa mengendalikannya, anak-anak. Jadi jika seandainya akal pikiran tersebut yang mengubah ke hal-hal negatif, nah itu akan menyebabkan perbuatan kita akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Makanya kita harus bisa mengendalikan pikiran maupun emosi kita. Ya, emosi yang meledak-ledak, suka marah dan lain sebagainya, ya perlu kita kendalikan. Ya, oke, anak-anak. Selanjutnya, ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, memahami catur marga sebagai jalan menuju moksa. Itu yang pertama. Silakan boleh ditulis. Ya. Memahami catur marga yoga sebagai jalan menuju moksa. Ya. Menganalisis sumber ajaran catur marga dalam Weda dan menjelaskan bagian-bagian catur marga serta mengaplikasikan ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Bapak lanjut. Ya. Nah, ini pengertiannya dari catur marga yoga. Seperti yang Bapak jelaskan minggu sebelumnya, ada yang bisa dulu terkait dengan ajaran catur marga yoga? Silakan pengertiannya. Ya, silakan Yesa. Catur marga yoga adalah 4 jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga untuk mencapai moksa. Yang pertama, catur marga yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta. Habis itu catur marga yoga terdiri dari 3 akar kata. Dari akar kata apa? Catur, marga, dan yoga. Catur artinya apa namanya? Catur? Oke. Marga. Jalan, ya. Marga atau margi adalah jalan. Dan yoga artinya adalah penyatuan. Ya, ada 4 jalan kita untuk mencapai desa yang dewasa atau moksa. Oke, selanjutnya kita menonton video dulu ya. Menonton video terkait dengan ajaran catur marga yoga. Seorang ibu bernama Siti Hendrawati disebut-sebut ditelantarkan oleh keempat anaknya di Pisangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur. Kesulitan keuangan jadi alasan keempat anak Siti tidak mau merawat sang ibu. Kapolsek Matraman Kompol Tejo Asmoro mengatakan keempat anaknya itu menelantarkan orang tuanya sendiri karena kekurangan ekonomi. Awalnya mereka berempat tinggal satu atap bersama ibunya itu. Namun kesulitan keuangan jadi alasan mereka tidak mau merawat sang ibu. Keempat anaknya tidak ada yang bisa merawat sang ibu di hari tuanya sehingga harus dititipkan ke rumah sepupu ibunya. Baik, anak-anak, setelah tadi kalian mengamati terkait dengan apa tadi itu? Terkait dengan 4 orang anak yang menelantarkan ibunya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana sih sikap kalian jika terjadi itu pada diri kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap ibu kalian atau orang tua kalian? Ada nggak yang bisa menjawab? Coba silakan. Oke, Dede. Saya merasa sedih dan saya akan selalu menghormati orang tua saya sendiri. Oke, bagus. Sudah ada menunjukkan sikap kasih sayang. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Saskia. Saya merasa sedih karena kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua dan harus berbakti dengan kedua orang tua. Nah, tepuk tangan untuk tiga teman-teman. Baik, anak-anak, jawabannya sudah cukup tepat, anak-anak, terkait dengan ajaran apa tadi itu? Terkait dengan kasih sayang. Ajaran apa? Bakti, marga, yoga, terkait dengan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Ya, khususnya adalah orang tua kalian. Orang tua, apalagi ibu kalian yang telah melahirkan kalian. Dari orang
yang membiayai kalian sampai seumur kalian sampai saat ini. Berarti kita wajib untuk menyayanginya. Apapun terjadi, kita tidak bisa meninggalkan orang tua kita atau menelantarkan orang tua kita. Ya, jadi kita tetap selalu berbakti sesuai dengan ajaran Bakti Marga Yoga terkait dengan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya Bapak ingin kalian membentuk kelompok. Siap. Ya, oke, silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Ya, silakan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan. Bapak lanjutkan ke bagian-bagian dari catur marga yoga. Yang pertama, ini ada kata Bakti Marga Yoga. Nah, Bakti Marga Yoga Bapak ulang dia terkait dengan Bakti Marga Yoga adalah apa anak? Bakti sebagai kepercayaan atau penghormatan atau persembahan atau ketaatan, iman, cinta dan pengabdian. Ya, orang yang melaksanakan bakti disebut sebagai bakta. Ya, bakta ininya ya. Jadi orang yang melaksanakan bakti itu disebut sebagai seorang bakta. Baik, anak-anak, selanjutnya yang nomor 2 adalah terkait dengan Karma Marga Yoga. Nah, itu terkait dengan bahasa Sanskerta juga anak ya. Karma Marga Yoga itu adalah kata kuncinya adalah berbuat. Ya, berbuat atau melakukan pekerjaan. Jadi orang yang sedang berbuat atau yang sedang berkarma adalah seorang kami. Selanjutnya, yang ketiga ada Jenana Marga Yoga. Kata jenana adalah tentang ilmu pengetahuan. Tentang ilmu pengetahuan. Ya, jadi seseorang yang memumpuni. Memumpuni itu apa namanya? Memumpuni itu adalah seorang yang bisa atau pandai. Jadi seseorang yang bisa atau yang sudah memumpuni atau pandai bisa disebut sebagai seorang apa? Jenanin. Lanjut ke anak ke nomor keempat ada Raja Marga Yoga. Ya, Raja Marga Yoga ini adalah usaha tertinggi atau dengan penyatuan atau dengan cara penggalian diri, pengendalian emosi. Lanjut anak-anak. Nah, ini penerapannya anak-anak, penerapan dari Bakti Marga Yoga. Nah, Bakti Marga Yoga ini yang pertama itu apa anak? Melaksanakan puja Trisarya, ya, puja Trisarya. Melaksanakan segala bentuk yadnya, baik itu dewa yadnya, resi yadnya, apalagi manusia yadnya, apalagi Buddha yadnya dan Fitra yadnya. Oke, terima kasih Saskia. Oke. Selanjutnya, ya, kasih sayang. Tadi sudah ya, terkait dengan kasih sayang terhadap orang tua. Ini kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Ya, termasuk orang tua kalian. Ya, semua menyayangi teman, saudara, termasuk orang tua kalian. Kasih sayang terhadap semua makhluk. Nah, ini sekarang penerapannya dari Karma Marga Yoga. Ya. Karma Marga Yoga itu terkait dengan berbuat yang baik tentunya ya. Perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Oke. Lanjutnya, nah ini upaya kebaikan bersama atas dasar cinta kemanusiaan. Nah itu sudah pengamalan sila kedua, anak. Pengamalan sila kedua, ya. Ada yang bisa pengamalan sila kedua apa? Karenanya terkait dengan kemanusiaan. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, terkait dengan sila kedua itu pengamalannya dari Karma Marga Yoga. Oke. Selanjutnya, ya itu menghargai, menghormati, ya, menghormati sesama manusia, ya, sesama manusia tanpa memandang status, ras dan golongan. Ya, kita harus tetap saling menghormati sesama. Ya, jika ada orang yang berbicara di depan, ya itu kita harus menghormati seseorang itu berbicara di depan. Ya, tentunya kalau nanti Bapak akan ajak presentasi
presentasi, tentu kita harus menghormati teman kita yang sedang presentasi. Ya, oke. Ya. Rela berkorban untuk kepentingan masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi, ya. Nah, itu dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ini adalah penerapan dari Jnana Marga Yoga terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita harus selalu menuntut ilmu sepanjang hayat, semasa dalam hidup, tetap menuntut ilmu. Tidak hanya menuntut ilmunya, nah. Jadi kita pertama harus bisa kita menuntut ilmu dulu. Kita mengamalkan. Habis mengamalkan kita membagikan kepada masyarakat sekitar. Jadi kita mengamalkan ilmu pengetahuan yang kita telah dapatkan di sekolah. Nah, ini coba boleh diperhatikan dulu. Ya, silakan diperhatikan dulu. Penerapan dari Jnana Marga Yoga ini ada terkait dengan kekawin niti sastra. Ya, taki takining sewaka guna widya. Semara wisaya ruang puluh ring ayusa. Tengah ing tubuh sana wacana gegendo. Pati larani atmeng tanu pa bukan. Yang artinya apa, Nana? Jadi taki-taki itu kita harus siap bersedia kepada ilmu pengetahuan, Nana. Jadi kita harus siap bersedia mengabdi pada ilmu pengetahuan. Sebelum kita menampaki masa-masa berumah tangga, itu semara wisaya ring 20 tahun. Nah, taki-taki ini sewaktu guna dia selalu mengabdi pada ilmu pengetahuan. Nanti jika sudah berumur 20 ke atas, itu bisa kita menampaki berumah tangga. Jadi kita sekarang di penerapan Jnana Marga Yoga itu kita masih dalam proses masa-masa mencari. Selalu setiap bersedia pada ilmu pengetahuan. Apapun tugas dari Bapak Ibu guru, ya laksanakan, kerjakan dengan rasa yang tulus, ikhlas tentunya. Selanjutnya anak-anak, penerapan dari Yoga Marga atau Raja Marga Yoga. Tentunya sudah kata yoga, sudah pasti melaksanakan praktik apa? Pernapasan, ya. Pernapasan itu pranayama, ya. Pernapasan itu om ang namah, om namah, om mang namah, ya. Tarik, tahan, hembuskan. Jadi praktik pernapasan dengan pranayama itu sudah ada di pujian saja itu, ya. Meditasi juga sama, ya. Meditasi secara rutin setiap pagi. Secara rutin membangkitkan cakra dan lain sebagainya. Itu juga sempat bisa baca di depan, ya. Ya, baik anak, setelah Bapak menjelaskan tadi terkait dengan catur marga yoga dan penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah ada pertanyaan? Ada lagi yang mau ingin bertanya dulu? Bertanya terkait dengan ajaran catur marga yoga dan penerapannya? Ada? Oke, baik. Jadi anak, Bapak sekarang bagikan tugas untuk masing-masing dibuat per kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok nanti Bapak berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bapak ingin kalian pertama membuat dulu, ya, membuat dulu di LKPD-nya, kemudian menggambar apa saja penerapan dari ajaran dari catur marga yoga. Ya, jadi nanti silakan nanti digambar apa yang inginkan gambar terkait dengan penerapan dari ajaran catur marga yoga. Nah, ini Bapak bagikan dulu, ya. Silakan keluarkan buku gambarnya dulu, nanti baru silakan kalian membuat LKPD-nya. Ya, bisa? Satu. Ya. Oke, Cesa nanti rencana membuat di bagian mananya? Bagian Raja Marga Yoga. Ya, Raja Marga Yoga, ya. Ya, Bakti Marga Yoga, ya. Terkait dengan orang apa nanti ini? Orang lagi belajar, jadi penerapan terkait dengan orang lagi belajar, ya. Terkait dengan Jnana Marga Yoga. Anak-anak, apakah sudah selesai pembuatan kerja
kalian berkelompok? Sudah. Ya, Pak rasa kalian sudah bisa cepat waktu dan hampir 30 menit lebih melewati. Ya, Pak ingin sekarang kalian presentasi. Ya, presentasi. Bapak akan ajak memanggil kelompoknya. Nanti Bapak harap ada perwakilan dari masing-masing kelompok yang bisa mengemukakan pendapat ya terkait dengan apa sih masalah yang ada di LKPD ini dan bisa menceritakan apa sih yang ada di gambaran yang kalian buat. Oke, kita mulai dari kelompoknya Saskia. Ya, kita mulai. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang catur marga yoga, yaitu karma marga yoga. Kami akan menjelaskan tentang Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga menekankan tentang pengetahuan atau kebijaksanaan. Jnana berarti pengetahuan. Ini adalah contoh gambar tentang Jnana Marga Yoga. Mempresentasikan hasil gambar dan juga diskusi kami tentang catur marga yoga bagian Raja Marga Yoga. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah salah satu ajaran dari catur marga yoga yang berisi tentang penjelasan tentang cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melalui yoga atau pertapaan. Baik, Bhakti Marga Yoga menekankan tentang pengabdian dan kesetiaan kepada Tuhan. Berikut ini adalah contoh gambar dari Bhakti Marga Yoga, yaitu orang sedang bersembahyang. Oke, sudah anak saya akan beri tepuk tangan untuk kita semua. Presentasikan semua hasil kerja kalian. Ya, sekarang adalah tes asesmen formatif. Anak-anak ya, Bapak ingin mengetahui seberapa jauh kalian sudah memahami ajaran catur marga yoga, baik itu Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Bapak ingin kalian paham dari dalam tes asesmen formatif ini. Ya, silakan Bapak akan bagikan, silakan dikerjakan langsung ya. Anak, apakah sudah selesai? Sudah. Ya, silakan masing-masing kelompok silakan dikumpulkan, nanti kumpulkan ke Bapak ya. Silakan dikumpulkan. Kesimpulan dari ajaran catur marga yoga. Jadi ada 4 jalan anak-anak ya yang sudah kita pelajari. Ada apa saja anak? Yang pertama ada Bhakti Marga Yoga. Apa lagi? Karma Marga Yoga ada. Apa lagi? Yang ada lagi? Apa lagi yang ada yang terakhir? Raja Marga Yoga. Ya, dengan cara apapun ya kita ada 4 jalan itu kita untuk memperoleh moksa atau menyatu dengan idealisme yang dewasa dengan cara mengamalkan ajaran catur marga yoga. Jadi Bapak harap nanti tetap selalu belajar dan belajar ya anak ya. Nanti di rumah silakan pelajari, terapkan juga di kehidupan masyarakat, baik itu Bhakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, Karma Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Nah, untuk minggu depan kita masih bertemu di kelas 9A di kelas pembelajaran catur marga yoga, tentunya terkait dengan penerapannya lagi. Ya, minggu depan Bapak hadir ya terkait dengan materi yang sama, ya materi terkait dengan penerapan di kehidupannya sehari-hari. Ya, mohon maaf jika seandainya Bapak ada tutur kata atau kesalahan tingkah laku dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Ya. Oke, kita sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mengambil sikap mustika rano. Ya. Berdoa